Perkenalkan, nama aku Rara. Aku salah satu guru tari di Gigi Art of Dance, sekaligus pemimpin atau leader dari in-house crew Gigi Art of Dance yang bernama Gio dan Lily. Gimana Kakak, lihat perkembangan kepercayaan diri dan motorik anak-anak melalui hip hop itu? Oke, kalau melalui hip hop ataupun tari, kita ngebangun percaya diri mereka dengan sering berlatih, itu pertama. Karena the more you practice, of course mereka akan lebih baik lagi mengeksekusikan gerakannya, lebih luwes lagi, lebih enjoy lagi. Tapi selain berlatih, ada pentingnya untuk ngebangun suasana kelas atau suasana tim yang saling mendukung. Jadi nggak cuma antara aku dan murid aku, tapi juga antara sesama classmates ataupun anggota tim. Jadi kalau di hip hop ada yang namanya freestyle. Sebenarnya di semua dance form ada, tapi kalau di hip hop freestyle biasanya kita bentuk cipher di mana mereka bikin lingkaran. Terus di tengah-tengah aku suruh maju nih misalkan seseorang untuk nari. Nah, awalnya biasanya kalau muridnya belum terbiasa untuk freestyle, mereka bakal takut. Makanya ada pentingnya untuk teman-teman yang lainnya yang gak nari untuk ngasih sorakan positif. Jadi kita biasanya bilangnya, yuk hype guys, ayo kita harus hype gini. Karena itu bakal ngebangun percaya diri temennya yang lagi di tengah. Karena kalau enggak, mereka bakal merasa, aku narinya bagus gak sih? Karena sebenarnya bukan soal narinya bagus atau enggak aja, tapi how do you feel in the center of the circle and how can you express yourself in the center of the circle. Jadi penting untuk saling ngedukung biar temennya juga nyaman untuk mengekspresikan diri dia. Disitulah kita harus banyak drilling, harus banyak latihan, mungkin nggak bisa seminggu sekali, harus 3 minggu sekali, 4 minggu sekali, dan itu of course it's gonna take a toll on them sometimes dengan adanya sekolah, dengan adanya PR ini, PR itu, atau mungkin mereka ada hobi lain. It can cause stress, but that's how you build their mentality for competition. Karena kalau udah competition, pastinya pressure dari orang luar juga banyak. Jadi gimana cara mereka center themselves so that they can perform well despite the pressure. Apa tantangan terbesar Kakak saat mengajar yang beda generasi gitu? Kalau aku sebenarnya ngajar anak-anak dan dewasa itu tuh kayak jodoh-jodohan karena ada beberapa guru yang mudah untuk connect sama anak-anak, tapi ada juga yang susah. Karena aku dulu nggak mulai ngajarin anak-anak, aku mulai langsung ngajarin remaja. Jadi pas aku ngajarin anak-anak tuh kayak jodoh-jodohan. Kadang-kadang ada yang langsung merhatiin, ada juga yang kayak siapa sih kamu gitu. It's harder to build the relationship with kids for me dulu. Itu salah satu tantangannya. Tapi juga nyari metode pengajaran yang bisa nyambung sama anak-anak dan dewasa itu juga beda. Karena of course they have different development in terms of maturity. Kalau anak-anak mungkin mereka butuh kardio di awal biar mereka capek dulu, baru mereka bisa merhatiin aku. Karena mereka biasanya datang kelas sugar rush nih, main sama temen-temennya, nanti kalau aku udah bilang, oke guys, let's start, mereka kayak nggak maunya masih main. Itu hal seperti itu harus dicari cara untuk nge-grab attention mereka. Tapi kalau buat anak-anak dewasa, itu sih insecure. Cara kita ngajar juga harus sambil ngasih validasi kayak good job, I think you did great, this is what you can improve on.
Itu penting buat aku, karena aku juga kalau jadi student maunya digituin sama gurunya. Jadi aku coba ngeaplikasiin ke murid-murid dewasa aku, yang remaja, biar mereka juga oke, tervalidasi, oke, I'm doing a great job, yang aku harus improve gini-gini. Karena aku nggak mau mereka merasa dijatuhin aja. Itu tapi hal tersebut untuk yang dewasa juga bisa diaplikasiin ke anak-anak, karena mereka juga ada yang suka nggak pede dan insecure. Mungkin mereka sangat ambisius, jadi sekalinya mereka kalah, mungkin mereka akan down banget. Jadi penting untuk tahu tipe-tipe anaknya juga, biar kita tahu cara nge-handle mereka ke depan. Aku lagi ngedrilling mereka, dan mereka udah capek banget Kak, gitu. Kelihatan di mukanya. Terus aku bilang, iya, tapi ingat tujuan kalian tahun ini ya, kalian mau lomba, mau ini caranya kalau kalian mau sampai ke sana. Karena semua proses, yang aku bilang lagi, nggak instan, semuanya butuh proses. You need to push yourself in order for you to achieve your goal. Dan 2 bulan lalu itu ada performance, terus kita lagi review, aku bilang ke mereka, coba nonton, coba kalian lihat gimana progres kalian. Terus mereka bilang, oh my gosh, this is the cleanest performance we've done. So aku bilang, right? You know why I drilled you so every week, right? Terus mereka kayak, iya baru ngerti. So kayak itu dia gitu. Jadi buat kids ataupun adults, remind them why they're doing the hard work. I think is very important, karena mereka jadi ingat, oh ya, tujuan gue ke sana, jadi aku harus gini. Jadi nggak cuma ngelakuin untuk what's it called, momentary pleasure, kayak ya udah deh aku maunya santai hari ini. Enggak, tapi lebih mikirin jangka panjangnya mereka mau kemana dan apa yang harus mereka lakukan untuk nge-achieve goal mereka masing-masing. When we dance, it stimulates so many areas of our brain. The balance area, the visual perception area, the memory areas of the brain, all those different aspects of the brain become stimulated when we move our body in different ways. We get a release of the endogenous opioid system, and that production of opioids gives us a high when we dance. Kalau misalnya lomba kan kamu pernah kalah? Pernah down nggak? Enggak sih, aku kalau down ya emang palingnya sehari ya, tapi kayak ya udah aku ambil pelajarannya aja, berarti aku harus lebih dan latihannya harus lebih sering dan lain-lain. Oke. Terus kan kamu masih sekolah ya, dan kamu latihan lumayan termasuk sering gitu. Terus kalau kamu bagi waktunya tuh gimana kalau misalnya ada tugas gitu? Lebih ke aku emang harus pinter-pinter bagi waktu aja. Misalkan sekolah pagi, siang aku free, aku harus buat untuk tugas-tugas sekolah. Kalau emang ada dance, kadang-kadang juga ada tugas kayak workout dan lain-lain, aku juga di situ bisa sela-sela. So kalau emang nari sore, aku berangkat nari. Kamu pernah ngerasa capek nggak, atau kamu mau nyerah pas belajar gerakannya yang kayak susah banget gitu? Kadang pasti pernah, setiap orang juga pasti pernah. Tapi aku kayak ngerasa itu tuh challenge untuk aku, dan aku nggak pernah yang kayak sampai kayak nyerah atau apa, karena emang menurut aku kalau aku nggak ada dance ya aku ngapain lagi gitu. Ayah Binar tuh bilang kalau jalan yang dipilih anaknya mungkin akan dianggap nggak biasa oleh orang luar, sehingga dari jauh-jauh hari dia tuh udah ngingetin ke anaknya, lebih ke nguatin mental anaknya kalau supaya anaknya tuh nggak goyah sama komentar-komentar orang suatu saat. Kayak misalnya kayak kamu ngapain sih, apalagi kan dia sampai homeschooling, kayak ngapain demi nari gitu kan, pasti ada aja ya. Nah, terus menurut kakak seberapa efektif tindakan pencegahan yang dilakukan orang tua dari rumah ini dalam melindungi mental anak dari stigma-stigma sosial? Sangat pengaruh gitu, karena apa yang anak bawa ke lingkungan di luar nantinya, lingkungan sosial di luar, itu bekalnya dari rumah gitu. Kalau di rumah nggak dibekalin apa-apa, ya dia ibaratnya gini, dia nanti keluar bersosialisasi keluar, itu perangnya gitu.
Di rumah dia dibekalin pedangnya nggak, dia dibekalin tamengnya nggak, dia dibekalin alat-alat yang lainnya nggak untuk bertahan hidup gitu. Jadi sangat penting sebenarnya bekal yang dikasih orang tua di rumah. Ada yang latihan itu tuh sampai nangis gitu. Iya sih, karena keras juga ya. Ya, Dan nonstop ya. benar. Kalau sampai nangis enggak, belum bener gerakannya tetap harus kerjain kayak gitu. Mau bagus apa enggak gitu kan jadinya. Iya. Gitu. Menang, kalah, keringet dan capek. Semua proses itu yang ngebentuk karakter mereka. Tapi pertanyaan terbesarnya, setelah mental mereka terbentuk, ekosistem kita udah siap belum buat nampung masa depan mereka? Menurut Kakak kenapa penting banget nih buat ekosistem dance di Indonesia untuk menyediakan wadah kompetisi yang kompetitif sejak usia muda? Karena balik lagi, poinnya adalah regenerasi. Karena ya manusia itu kan ada umurnya. Mau sampai kapan sih kita ini ngedance gitu kan? Sedangkan ini namanya kan komunitas, di mana harus selalu ada regenerasi, wajah-wajah baru. Jadi saya berpikir under 16 ini sangat penting gitu. Memang sih sebelum-sebelumnya itu jarang ada under 16. Cuma seiringnya waktu, kita yang udah tua-tua ini ya masih muda lah gitu. Muda menjelang tua, berpikiran udah nggak bisa nih kita terus, harus ada wajah-wajah baru. Kalau misalnya, berarti kan Kakak bisa lihat di dua generasi yang beda gitu. Terus kira-kira perbedaan spesifik dari ngajarin generasi yang beda itu gimana? Kalau dari observasi aku, kalau anak-anak cara kita nge-engage perhatian mereka tuh beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin lebih gampang untuk konsentrasi, tapi mungkin mereka lebih cenderung insecure. Jadi kadang-kadang rasa malu mereka lebih susah untuk lebih susah dipatahkan. Jadi misalkan kalian minta dia pede, percaya diri, itu lebih susah. Tapi kalau kids, mereka lebih gampang untuk kayak, ya udah, aku akan nari aja, aku nggak peduli apa kata orang lain, aku bakal nari. Itu lebih kelihatan di kids. Mereka lebih berani untuk enjoy, lebih berani untuk perform. Tapi kalau dewasa sebenarnya lebih susah karena rasa insecure itu kayaknya. Apakah menurut Kakak nih di ekosistem industri hip hop di Indonesia tuh udah cukup mewadahi talenta anak-anak Oke, di kalau masa depan? kita ngomongin hip hop di Indonesia, sebenarnya selalu berkembang karena lebih banyak freestyle battle sekarang, lebih banyak acara-acara yang mengundang koreografer, freestyler, atau dancer hip hop ke sini untuk ngasih ilmu. Jadi sebenarnya ada wadahnya. Tapi it's also up to the community. Are they able to invest and do they want to invest in those workshops, in those intensives, in those knowledge? Itu juga tergantung dari dancernya masing-masing. Karena kalau udah dikasih wadah tapi nggak ada yang menggali, percuma dikasih wadah. Jadi sebenarnya ada wadahnya untuk industri hip hop di Indonesia. But again, it's up to us as dancers, as teachers, as educators. Do we want to invest that much? Or do we want to just stay there and do nothing? Karena buat aku, mau di level manapun, penting untuk selalu menggali ilmu agar kita bisa ngasih ilmu balik ke younger generation-nya. Concern-nya kami kenapa nari dulu kali ya. Yang pertama kesehatan fisik gitu. Karena kami kepengen, kami bukan orang tua yang suka berolahraga, jadinya kepengen anaknya berolahraga. Nah cuma gimana supaya dia bisa fun, akhirnya nari. Itu kerasa banget. Binar punya daya tahan tubuh yang lebih fit gitu, karena dia menari. Yang kedua, kepercayaan diri. Ini paling penting nih menurut kami. Jadi kami orang tuanya kepengen punya anak yang percaya diri. Karena menurut kami anak percaya diri ini bisa kemana aja sebenarnya. Jadi nggak harus nari juga, tapi bisa kemana aja. Tapi itu perasaan aman dan nyaman dari diri dia, yang timbul dari dalam diri dia, yang membuat jadi dia mau mengeksplor dirinya lebih lagi. Jadi kalau ditanya perubahannya apa, kepercayaan dirinya sama fighting spiritnya mungkin ya. Jadi dia lebih mau mencoba dirinya lebih baik lagi setiap kali gitu sih. Akhirnya tahun 2012-an itu kita resmi mengkukuhkan Bibo Indo menjadi sebuah organisasi yang akhirnya bernaung di bawah Kormi.
Iya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dari Pak Hayono Isman sebagai ketua umum, kita menjadi salah satu cabang olahraga yang ibaratnya diakui secara resmi oleh pemerintah. Kerjasama sama Kemenpora, kita bikin kompetisi-kompetisi internasional, championships dan lain sebagainya macamnya itu didukung. Tapi along the way pasti ya karena kita udah lebih besar, ada yang namanya monetization, ada bisnisnya, itu mulai terkadang ada kecurigaan-kecurigaan satu sama lain, atau misalkan ada tidak transparan atau transparansi yang mungkin kurang dirasa sama teman-teman seorganisasi, terkadang ada friksi-friksi yang mungkin secara komunikasi tidak dilontarkan secara langsung, tapi menjadi isu-isu yang mungkin berkembang liar. Kadang-kadang ada beberapa part yang akhirnya mereka kemakan isu. Tapi itu sesuatu yang lumrah, karena kita berkelompok atau bergaul di dunia zaman sekarang harus punya kemampuan untuk bisa ibaratnya klarifikasi atau menanyakan, dan berorganisasi itu is all about that. Jadi alhamdulillah di luar masalah-masalah yang ada, kita tetap menjaga komunikasi agar apapun itu bisa tersampaikan dengan baik. Karena kesalahpahaman itu pasti terjadi. Benar. Semua orang punya pikiran yang berbeda-beda, punya arah tujuan yang berbeda-beda. Tapi balik lagi kita harus satukan visi misi kita apa nih? Memajukan breaking dan segala macam turunannya di Indonesia. Akhirnya itulah membuat kita tetap bersatu jadi satu. Kalau apa pesan kakak nih buat mungkin orang-orang tua di luar sana yang mungkin anaknya punya bakat gerak gitu, tapi orang tuanya masih ragu atau takut untuk ngarahin anaknya ke dunia street dance, breaking, or hip hop? Well, sekarang breaking itu bukan sesuatu yang menyeramkan lagi. Kalau dulu mungkin agak-agak ada sisi bad boy atau punk gitu, atau sesuatu yang nggak mau diatur. Well, sometimes laki-laki perlu itu. Kita butuh agak sedikit bandel dikit, nakal dikit gitu ya. Tapi tetap punya aturan-aturan yang jelas, punya koridor-koridor yang jelas. Karena kita punya testosteron itu harus disalurkan ke sesuatu yang positif. Jadi aku rasa teman-teman orang tua bisa kayak menitipkan atau mempercayakan teman-teman adik-adik Gen Alpha, Gen Beta mungkin nantinya itu untuk jadi B-boys, B-girls. Karena sekarang ekosistemnya udah ada sports, ada performing art, ada culture itu sendiri. Jadi environment juga udah very nice, orang-orangnya juga udah open banget, dan kita juga akan take good care of adik-adik kita, kita akan bimbing dengan baik, dan mereka juga belajar gimana caranya berkelompok. Instead of not dissing, tapi terkadang dunia maya itu benar-benar very terbatas, tapi dalam juga. Tapi kalau the real world, they have to experience like benar-benar conversation, berhubungan, sosialisasi, dan itu benar-benar dibutuhkan lah untuk adik-adik kita ya. Jangan sampai mereka miss out that part, karena that what makes us human. Ya, betul. Dance supposed to be fun. Ya, gitu. Dance itu tadi kita bilang sebagai ekspresi emosi gitu ya. It's an art, it's an sport juga gitu ya. Banyak manfaat dari dance ini, tapi ketika dipandang dengan cara yang salah, misalnya sebagai keharusan, sebagai paksaan, FOMO, padahal kita nggak nyaman dan sebagainya, dance ini jadi efeknya nggak baik buat diri kita gitu. Jadi orang tua juga zaman sekarang ngeliat, keren ya kalau anaknya bisa dance gitu, ikut dance aja karena ibunya suka dance gitu. Well, kebetulan anakku, aku melihat tidak ada bakat ke sana. Kayaknya gerakannya, kayaknya memang enggak nih, gitu. Ya sudah lah ya, nyanyi aja kamu nak, gitu, gak usah ngedance gitu. Jadi aku nggak akan maksain itu ke anakku. Kalau enggak, dampak positifnya nggak akan terasa. Gitu. Ketika sesuatu itu dipaksakan, ketika sesuatu dilihat dari sesuatu yang
apa ya, yang negatif gitu ya. Jadi malah jadi beban tuh gitu. Jadi dance supposed to be fun. Please do the dance for fun. Oke. Jangan jadi pressure ya. Ya, oke, ada competition, yes, tapi latihannya should be fun. Fun. Oke. Dan aku selalu ngomong, just be brave to express yourself. Aku selalu bilang nggak ada yang salah, kecuali kalau di koreografi lomba ada yang salah, itu baru itu beda ya. Tapi maksudnya when you dance, nobody is really wrong, especially when you freestyle, nggak ada yang salah. Penting banget untuk ngingetin mereka kalau progres apapun yang mereka capai di hari itu, mau itu 1%, 10%, 0,5%, itu tetap progres. Dan a simple good job and thank you for your hard work is very important. Jadi aku selalu ngebangun itu di kelas-kelas aku, di kelas-kelas aku dan di tim-tim aku. Street dance udah bukan lagi soal pemberontakan jalanan. Ini soal regenerasi, kerja keras di studio, dan restu dari rumah selama mereka masih mau berkeringat. Budaya ini nggak akan pernah mati. Gue Jessica, Call It Culture, sign out.